Tadi kan sudah dijelaskan sama Ustaz Rimba juga sebagian. Nah, dalam Wahyu 2:16 itu Allah yang berfirman gitu, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Jadi ini tidak merujuk pada Yesus gitu. Jadi kamu gagal paham di situ. Dalam sejumlah ayat di dalam Biblemu itu pun Yesus itu utusan, tidak pernah dia mengatakan aku ini Tuhan, sembahlah aku. Jadi kalian itu harus pakai otak gitu. Bahkan izin Kak Minka kalau boleh menambahkan, dalam Kolose 1:15 dinarasikan oleh Paulus, Yesus itu adalah ciptaan Tuhan yang sulung. Makanya Gimana tuh Bang Bocil? Yohanes 17:3 saja Yesus itu berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri gitu. Aku hanya utusan. Aku melakukan kehendak Allah yang mengutus aku gitu. Makanya aku tuh bingung, ini oten semua ya yang ada di sini. Maksudnya pakailah otak kalian berpikir gitu. Kenapa kalian memaksakan Yesus jadi Tuhan gitu? Sedangkan Yesus sendiri itu selalu mengatakan aku hanya utusan, 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 utusan. Kalian tuh harus pakai bahasa Indonesia. Kayaknya kalian itu harus belajar bahasa Indonesia kali ya, supaya kemudian bisa memaknai Bible ini dengan kata-kata yang sederhana gitu. Padahal Bible itu sederhana loh kata-katanya. Kalian kok tidak masuk di otak kalian itu kalimatnya. Heran saya. Mbak Mika, boleh saya katakan satu kalimat. Oten ini menikmati kebingungan ya sebenarnya. Dia bingung tapi dia nikmati itu. Ya nggak? Jadi iya, maksudnya gini. Bible itu sederhana sekali kok kata-katanya, pakai bahasa Indonesia. Kalian nggak usah baca pakai bahasa Arab, nggak usah pakai Aramaik, nggak usah pakai apa gitu. Kalau dikasih Yesus adalah utusan, kalian hantam Tuhan jadi Tuhan. Kalian hantam ke Omega Alpha gitu. Jadi firman. Memangnya di situ firman itu adalah Yesus, merujuk Yesus? Nggak ada firman itu. Yesus itu manusia. Feminim di situ. Nggak ada Yesus di situ dirujuk. Aneh kalian. Nah, Pak Minka, karena mereka tuh gagal paham, justru diakui dia oleh Tuhan Yesus itu. Ya udah, bocil mau nanya apa lagi kamu? Ayo diskusi. Satu itu merujuk manusia itu masuk ke Yohanes 1 itu firman itu telah menjadi manusia. Jadi di situ rujukannya adalah manusia. Firman menjadi manusia. Jadi bukan kemudian mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Nggak ada itu. Berarti Yesus itu adalah firman kalau kamu rujuk ke situ. Berarti Yesus adalah firman itu kan? Firman ini tidak merujuk sebagai Tuhan. Firman ini telah menjadi manusia. Manusia. Kamu harus paham garis bawah ini manusia. Oke, saya ikut Firman kamu. itu Saya ikut menjadi kamu. Yesus. Gini. Firman ini Kalau menjadi firman- manusia. Kamu ngerti nggak bahasa Indonesia? Tapi firman ini menjadi manusia. Kamu buka di situ. oke, Manusia oke. ini siapa? Iya, saya ikut kamu gini. Wanita gitu. Tuh. Lebih parah lagi. Saya ikut kamu bahwa firman itu menjadi manusia. Oke. Lanjut, saya lanjut. Lalu bagaimana Kejadian dengan satu. perkataan Yesus? Kejadian 1, firman itu menjadi apa di situ? Firman itu menjadi apa di situ? Menciptakan langit, bintang, bulan. Ya berarti Tuhanmu Tuhanmu itu bulan, bintang gitu maksudnya. Masih ke situ dulu. Kalau kamu Kamu bilang kan selalu merujuk firman itu. Firman itu sebagai Iya, Tuhan, sebagai sebagai Tuhan, Yesus. Mbak. Itu rujukan kamu. lalu bahkan jelaskan sesuai dengan versi pemahaman ibu di situ, ya kan? Lalu bagaimana kasih kesempatan? Lalu kita sesuai versi kami juga. Nanti baru tanggapi kalau ketika sudah selesai gitu. Koreksi Bang Bocil, itu bukan menurut Kak Mika, tapi menurut Bible Anda sendiri. Iya, artinya kan begini Bang. Menurut Bible, artinya begini. Dengar dulu. Artinya bahwa kalian membaca lalu kalian sesuai pemahamannya gitu ya kan? Bukan sesuai Bible. Iya, tapi pemahaman. Dulu aksara susunan huruf Latin itu dia ada 15, kemudian menjadi 20, dapat lagi ditemukan dulu, kemudian menjadi 26 sekarang. Nah, waktu dia berkata, oke lah, itu perkataan Yesus kalian bilang, akulah Alfa dan Omega, berarti A, B, C. Sekarang Alfa dan apa itu 26 dulu. A, B, C, D, E,
FGHIJKLMNO, berarti dia AO, begitu ya. Berarti dia AO, anggur orang tua, ya itu maksudnya bide. Makanya dalam perjamuan itu minum anggur orang tua, begitu. Lah makanya sebelum bicara Bang DJ, dipikirkan dulu Bang. Alfa dan Omega itu adalah susunan aksara Latin, susunan huruf abjad, ya. Abjad dia ya. Oke, lanjut Bang. Sebelum bicara dipikirin dulu Bang. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Minka. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam, Bang. Iya, masya Allah, syukur alhamdulillah, bahagia sekali saya Kakak Minka bisa bergabung ya. Lanjut diskusinya, Bang. Bisa mewarnai komal kita hari ini. Iya, iya. Iya betul. Iya. Kita lanjut sama Bang Bocil dulu. Ya, silakan Bang Bocil ya. Jadi begini Bang Bocil kan Kristen, ya kan? Saya hargai pilihan Bang Bocil untuk mengimani itu kan. Akan tetapi saya coba kita berdiskusi mengajak sembari saya juga mencari pengetahuan Bang Bocil. Siapa tahu mungkin saya juga bisa sama-sama dengan Bang Bocil mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau sebagainya. Tapi sebelum itu kan paling tidak kita ingin mencari kebenarannya. Bagaimana cara kita mencari kebenarannya? Berarti kita kaji sama-sama secara akal sehat, kita berpikir. Begitu Bang Bocil. Kira-kira kalau Bang Bocil mengimani atau mempercayai Yesus itu adalah Tuhan, apa sih prinsip-prinsip dasarnya Bang Bocil sehingga berpikir bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Apakah Yesus itu manusia atau Tuhan? Kan begitu. Kalau kita mau ingin bedah itu berarti kita harus tahu dulu esensinya Tuhan itu seperti apa, esensinya manusia itu seperti apa, gitu kan? Seperti itu Bang Bocil. Silakan Bang Bocil. Oke, makasih Bang. Jadi pada umumnya memang Yesus itu kita sudah tahu bahwa dia datang ke dunia ini bentuk kelahirannya dari kelahiran Bunda Maria. Jadi itu sudah pasti dan orang Kristen juga mengimani bahwa kedatangan Yesus itu dia sebagai utusan. Bukan tujuannya datang ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai Allah atau sebagai apa. Tetapi yang paling inti pokoknya itu dia diutus. Artinya bahwa Allah sang pencipta itu sendiri yang datang ke dunia berupa manusia. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, ya kan?